Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yang mana pada video kali ini kami akan membahas mengenai manajemen data. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama Fadila Tusakinah dengan NIM 21059012, yang kedua Indah Andika Putri dengan NIM 21059026, yang ketiga Rini Oktavia dengan NIM 21059042. Pada video ini terdapat 3 indikator pembahasan. Yang pertama, dasar-dasar konsep data. Yang kedua, database. Yang ketiga, manajemen database. Nah, pertama kita akan memahami tentang dasar-dasar konsep data. Data merupakan nilai atau value yang turut merepresentasikan deskripsi dari suatu objek atau kejadian atau event yang sifatnya belum terorganisasi dan belum diolah. Data ini dapat berbentuk teks, grafik, suara, foto, maupun video. Selanjutnya, hierarki data. Hierarki data dapat kita lihat pada bagan berikut ini, di mana dimulai dari yang paling bawah yaitu bit, yang merupakan unit terkecil dalam database, yang merupakan representasi dari angka biner dengan nilai 1 atau 0. Selanjutnya, kumpulan dari 8 bit akan membentuk sebuah byte yang dapat berbentuk angka, huruf, atau simbol dan karakter tertentu. Kumpulan dari byte akan membentuk sebuah file atau item yang dapat berupa teks atau gambar. Kemudian, baris dalam database yang terdiri dari file-file terkait akan membentuk sebuah record. Lalu, kumpulan record yang serupa akan membentuk sebuah file yang menggambarkan suatu unit data individu. Lalu, kumpulan dari file-file atau tabel akan membentuk sebuah database. Nah, selanjutnya tipe-tipe data. Tipe-tipe data terdiri dari 5 tipe, yaitu pertama, data text, numbers, currency, dan dates. Yang kedua, ada data logic, yaitu data yang hanya mempunyai jawaban yes or no. Selanjutnya, ada data object yang merupakan data yang sifatnya non-tekstual. Lalu, ada data blobs, yaitu data dengan objek yang sangat besar. Lalu yang terakhir ada data default, yang merupakan data yang mempunyai nilai default, seperti contohnya tanggal. Selanjutnya yaitu database. Apa sih itu database? Database merupakan kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, diorganisasikan berdasarkan sebuah skema tertentu, tersimpan dalam perangkat keras komputer, dan dengan software dilakukan manipulasi untuk menghasilkan sebuah informasi. Selanjutnya, contoh penggunaan database, yaitu sistem kasir di supermarket. Di saat kita berbelanja di supermarket, kemungkinan akan berhubungan dengan database. Kasir menggunakan scanner pembaca barcode untuk mencek barang-barang yang kita beli. Scanner ini dihubungkan dengan program aplikasi yang menggunakan barcode untuk menemukan harga item dari database barang. Program aplikasi akan mengurangkan jumlah stok barang sesuai dengan jumlah barang yang kita beli, kemudian menampilkan harga pada cash register. Jika jumlah suatu persediaan telah sampai pada batas pemesanan kembali, program otomatis akan memesan barang tersebut. Jika pelanggan menghubungi supermarket melalui telepon untuk menanyakan suatu barang, maka pihak supermarket akan dapat melihat jumlah stok barang yang tersedia dalam database melalui program aplikasi. Selanjutnya yaitu tujuan database. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan, yaitu memungkinkan pengguna untuk dapat menyimpan, mengubah, dan menampilkan kembali data dengan cepat dan mudah. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan. Database dapat memungkinkan penggunanya untuk menghemat ruang penyimpanan yang ada pada sistem. Hal ini dikarenakan penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan dengan penekanan jumlah redundansi data. Sehingga, dengan tidak adanya redundansi data, maka kita dapat memiliki data yang efisien dan optimal. 3. Keakuratan. Penggunaan database memungkinkan pengguna untuk dapat mengurangi kemungkinan terjadinya inkonsistensi data. Dengan demikian, pengguna dapat mengelola dan mengakses data dengan cepat dan mudah.
Yang keempat yaitu ketersediaan. Penggunaan database memungkinkan penggunanya untuk dapat mengakses data yang dibutuhkan kapanpun dan dimanapun, karena penyimpanan data dilakukan dengan cara yang sistematis. Yang kelima yaitu kelengkapan. Database memastikan ketersediaan dan penyimpanan data secara lengkap serta konsisten, sehingga penggunanya memiliki data yang akurat dan efisien untuk berbagai tujuan. Yang keenam, keamanan, yaitu informasi yang disimpan tetap rahasia, terintegritas, dan terlindungi atau tidak dapat diakses oleh sembarangan pihak. Selanjutnya yaitu kebersamaan pemakaian, yaitu memungkinkan banyak pihak yang berkepentingan dapat mengakses data. Database di sini memfasilitasi akses dan penggunaan data yang dipercaya dan aman oleh semua pihak terkait. Selanjutnya jenis-jenis database. Yang pertama yaitu basis data hierarki. Hierarki database ini merupakan model data yang mengorganisir data dalam struktur pohon atau struktur hierarki parent-child. Keunggulan dari jenis ini yaitu memungkinkan pengambilan data yang cepat dan efisien, sedangkan kekurangannya yaitu sulit untuk diperbarui. Hierarki database ini paling cocok untuk kasus pengguna, di mana fokus utama pengumpulan informasi didasarkan pada hierarki konkret seperti beberapa karyawan individu melaporkan ke satu departemen dalam perusahaan. Kedua yaitu basis data jaringan atau network database, yaitu basis data yang menggunakan struktur jaringan untuk menyimpan dan mengorganisir data. Jenis ini memungkinkan satu catatan turunan memiliki beberapa catatan induk dan sebaliknya. Jenis ini sangat berguna dalam kasus di mana ada keterkaitan yang kompleks antara data. Keuntungan dari jenis ini yaitu memberikan fleksibilitas dalam mengorganisir data yang memiliki hubungan yang kompleks. Jenis database yang ketiga yaitu basis data relasional atau relational database. Basis data yang menggunakan model relasional untuk menyimpan dan mengorganisir data dalam bentuk tabel yang memiliki baris dan kolam. Basis data relasional digunakan dalam berbagai bidang, termasuk akuntansi, manajemen, dan lainnya. Keuntungan dari jenis ini yaitu kemampuan untuk mengelola data-data yang kompleks dengan struktur yang jelas, integrasi data yang kuat, dan kemudahan dalam analisis data. Jenis yang keempat yaitu basis data berorientasi objek. Jenis basis data yang menggunakan konsep-konsep dari pemrograman berorientasi objek, memungkinkan pengguna untuk mengelola data dengan cara yang mirip dengan cara mereka mengelola objek dalam pemrograman berorientasi objek. Keuntungan dari jenis ini yaitu fleksibilitas dan kemudahan pemrograman. Adapun kekurangannya yaitu jenis ini kurang umum digunakan sehingga pasar dan dukungannya lebih sempit. Selanjutnya yaitu Database Management System atau yang biasa disingkat dengan DBMS, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan organisasi untuk mensentralisasikan data, mengelola data secara efisien, dan memberikan akses terhadap data-data yang disimpan oleh program aplikasi. Prinsip dalam Database Management System. Yang pertama, data definition, yaitu mendefinisikan jenis data yang akan dibuat dapat berupa angka, teks, gambar, dan lainnya. Yang kedua, data manipulation, yaitu data yang telah dibuat dan didefinisikan tersebut akan dilakukan beberapa pengerjaan seperti menambah, mengupdate, menyaring data, dan lainnya. Bahasa manipulasi data yang paling banyak digunakan adalah SQL. Yang ketiga, yaitu data control. Bagian ini berkenaan dengan cara mengendalikan data seperti siapa saja yang bisa melihat isi data, bagaimana data bisa digunakan oleh banyak user. Selanjutnya, pengelolaan data oleh Database Management System. Yang pertama, data integrity. DBMS mendukung mekanisme untuk menegakkan konsekuensi data seperti batasan atas nilai data dan kontrol akses yang mengatur siapa yang dapat mengakses data. Yang kedua, data maintenance, yaitu mengatur bagaimana melakukan penambahan, mengupdate, dan menghapus record dalam tabel. Yang ketiga, data independence, yaitu mengacu kepada bagaimana data itu disimpan sehingga bisa digunakan oleh berbagai aplikasi atau program yang berbeda. Yang keempat, data security,
yaitu mencegah penggunaan yang tidak berhak untuk mengakses database dan juga mencegah kehilangan data jika sewaktu-waktu komputer rusak. Yang kelima, mengatasi data redundansi, yaitu mengacu pada pengelolaan agar tidak terjadi duplikasi data dalam beberapa file data akibat kelompok-kelompok dalam organisasi secara independen mengumpulkan sekelompok informasi yang sama.